Halo, jumpa lagi bersama saya. Sebelum membahas tema kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di bawah ini. Ya, semuanya gratis. Baik, kali ini kita akan mau melihat tentang Islam dan moderasi beragama. Ketika muncul aksi kekerasan atas nama agama, radikalisme, intoleransi beragama yang mengancam kerukunan dan keberagaman, sontak semua mata memandang ke Islam, ya. Tetapi dari pihak Islam menyangkal semuanya itu. Mereka mengatakan bahwa Islam adalah moderat. Moderasi beragama identik dengan Islam, ya. Lantas mereka sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang merupakan wahyu Allah. Ya, kami akan menampilkan 3 kutipan ayat Al-Quran yang sering dijadikan dasar untuk membenarkan bahwa moderasi beragama itu adalah Islam. Ya. Yang pertama diambil dari surah Al-Baqarah ayat 148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya, dan seterusnya. Terhadap ayat ini, ya, biasanya para ulama Islam menafsirkannya sebagai berikut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan agar umat Islam bersikap toleran dalam kehidupan, baik itu sosial agama maupun budaya, serta terus saling berlomba dalam berbuat kebaikan. Kalau kita memperhatikan tafsiran itu, tampak jelas tafsiran itu tidak jauh berbeda dengan apa yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ya. Hal ini hendak menegaskan bahwa wahyu Allah memang mudah. Wahyu Allah itu jelas. Nah, akan tetapi ada banyak wahyu Allah juga yang secara langsung bertentangan dengan wahyu di atas. Misalnya, ya, kita ambil dari surah An-Nisa ayat 144. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia. Ya. Orang-orang beriman, yang dimaksud orang-orang beriman di sini adalah umat Islam. Nah, seperti tafsiran atas surah Al-Baqarah, kita juga dapat menafsir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta umat Islam untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai teman. Siapa itu orang kafir? Orang kafir itu adalah orang-orang yang bukan Islam. Orang-orang yang menolak Al-Quran sebagai kitab suci, menolak Muhammad sebagai nabi. Nah, jadi di mana letak tolerannya? Ya, jika Allah sendiri meminta untuk tidak menghormati, tidak berteman dengan orang kafir, ya. Atau ayat lain lagi dari surah Al-Furqan. Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang kafir. Nah, biasanya ulama menafsirkan ayat ini sebagai berikut, bahwa Allah mengatakan amal kebaikan orang kafir itu akan dihancurkan oleh Allah. Artinya amal kebaikan mereka sia-sia. Padahal di atas dikatakan supaya berlomba dalam berbuat kebaikan. Nah, jadi tampak bertentangan, ya. Mana yang benar? Kita tidak tahu.
Ayat yang kedua misalnya diambil dari surah An-Nisa ayat 58. Nah, sesungguhnya Allah sudah suruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan seterusnya. Ya. Nah, terhadap wahyu Allah ini, para ulama biasanya menafsirkannya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya dalam masyarakat madani harus punya nilai-nilai keadilan. Tak ada diskriminasi suatu kelompok atas atau ras dan agama. Luar biasa, ya. Nah, sekarang kami mau tampilkan wahyu Allah lain, ya, dari surah Al-Imran ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali. Ya. Di sini Allah memerintahkan supaya umat Islam tidak menjadikan orang kafir sebagai wali. Kata wali bisa didefinisikan sebagai pemimpin. Ya. Nah, jadi di sini sudah tidak adil. Ya. Misalnya di Indonesia ini bahwa ada seseorang sebenarnya dia punya hak untuk menjadi pemimpin, tetapi hanya karena dia kafir, dia ditolak. Kasus Ahok misalnya, bukankah MUI ada di belakangnya? Yang salah satu pentolannya adalah Ma'ruf Amin, wakil presiden saat ini. Makanya munafik semuanya itu. Atau kita bisa melihat di negeri ini, misalnya sekolah negeri, SPBU, kapal pelni pasti ada musola. Padahal itu merupakan fasilitas umum, bukan fasilitas keagamaan. Ya, sekolah negeri bukan sekolah Islam, itu sekolah umum. SPBU juga itu umum. Kapal pelni juga itu milik umum. Tetapi kenapa di sana harus ada musola? Ya, itu. Kalau mau adil, ya harus rumah ibadat agama lain juga harus didirikan. Ya, jadi jangan mengandaikan bahwa mayoritas berarti seenak-enaknya saja. Ini sudah nampak. Ya. Atau di negeri ini menteri agama pasti dari Islam. Ya. Kalau mau adil, bahwa menteri agama bisa juga dari Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu. Sama seperti perlakuan terhadap Panglima TNI. Kalau dulu hanya dari Angkatan Darat saja, sekarang darat, laut, udara. Bisa tidak Menteri Agama juga seperti itu? Rasanya sulit. Ya, rasanya sulit. Jangankan dari non-Islam. Yang bukan NU saja sudah dipersoalkan. Ya kan? Bahwa Menteri Agama itu harus dari NU. Itu. Kalau di luar NU itu mulai digoyang. Ini baru di mana konteks nilai-nilai keadilan tadi? Jelas tidak sesuai. Yang ketiga, kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 256. Ya. Nah, di sini ayat ini ya tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Seringkali ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih agama tanpa ada paksaan. Ya. Jelas, sesungguhnya orang-orang kafir telah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan menerima tobatnya. Jelas ini bertentangan. Tidak ada kebebasan beragama. Ya.
Atau dalam surah An-Nisa, sesungguhnya orang-orang kafir pada ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Di mana letak kebebasannya? Ya, contoh lain misalnya, bagaimana dengan kawin campur? Kalau seandainya seorang Islam menikah dengan orang Katolik, menikah di KUA, maka yang Katolik harus masuk Islam. Ya, berarti kan pemaksaan. Gitu. Nah, jadi dari sini tampak jelas bahwa moderasi beragama yang diidentikan dengan Islam itu ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Sekianlah kajian kita. Terima kasih.